Iya. Ini lagu ondel-ondel yang diaransemen sendiri. Iya, memang ondel-ondel itu melodinya. Melodi. Oke. Kamu sendiri sekarang kegiatannya apa? Punya album juga kan? Punya album juga, Bali Sutra. Oke. Jadi di 17 tahun ini kegiatannya adalah sekolah, mengajar anak jalanan, terus di album itu. Dan kamu dapat sertifikat internasional, bisa diceritain nggak sih, gimana sih bisa dapat sertifikat itu? Sertifikat internasional itu bisa didapat kalau kita daftar dulu ya ke yang royalnya itu, dan di situ kita mengalami persiapan memang nanti ada buku khusus untuk mainin lagunya yang akan diujikan oleh orang dari London. Nah di situ diujikan lagunya, dipilih dari satu buku itu dipilih 3 lagu, terus abis itu saya juga ikut ujian teorinya, teori dari royalnya grade 5. Oke, sertifikat ini memungkinkan kamu untuk mengajar akhirnya? Akhirnya memungkinkan untuk mengajar. Kamu mainnya kapan? Kalau tadi sekolah, ngajar, main. Mainnya itu di selah-selahnya. Oh, di selah. Yang satu lagi juga banyak kegiatan. IPK kamu 4. Gimana membagi waktu? Jadi menurut saya tuh tidur malam, bangun pagi. Jadi diambil dari situ. Jadi tidur malam, bangun pagi, itu efisien. I use my time efficiently. Jadi sambil makan, baca koran gitu. Terus sambil mandi, dengerin kayak recording, let it be Peter Schiff atau J. Milton Friedman. Jadi walaupun saya beraktivitas, saya tetap belajar. Gitu. Katanya kalau mau ujian 24 jam nggak tidur? Iya, jadi kalau misalnya ujian saya jam 9, hari Senin, hari Minggu, bangun jam Senin, terus belajar 24 jam, minum kopi paginya, langsung berangkat ke kelas. Itu memang strategi saya sendiri, so itu it's something that I do internally. Kalau setiap saat kamu belajar, apa nggak takut kehilangan masa remaja kamu? Enggak, jadi saya itu, I think it's a misconception. Saya itu nggak 100% belajar, saya itu hobi ke gym, terus saya juga punya teman-teman banyak. Dan menurut saya itu cuma, I use my time efficiently. Jadi saya nggak pernah tidur-tiduran, nggak pernah santai-santai. Sedikit pertanyaan pribadi, punya pacar nggak sih? Punya pacar nggak ya? Itulah bedanya dia dengan kita. Tidur-tidurannya sedikit, kita tidur-tidurannya banyak. Okay. Dan nggak sempat pacaran? Punya teman perempuan banyak. Punya teman perempuan. Cecil, apa yang membuat anak-anak Indonesia tidak maksimal menurut kamu? Tidak maksimal karena mereka nggak ada dukungan dari mungkin sekitarnya, lingkungan sekitar. Karena kan kita bisa kalau kita didukung, kita disupport penuh, apapun pasti itu bisa. Terus dimotivasi juga. Nah itu aja dua. Oke, dukungan itu mungkin didapat oleh Hatta. Kalau kita bicara suasana belajar di tempat kamu belajar sekarang, seperti apa itu? Suasana belajar saya. Jadi menurut saya kalau misalnya ada keinginan untuk belajar, saya bisa belajar di mana aja. Saya pernah naik subway, naik train sambil baca. Saya juga pernah di rumah kosong pakai meja juga belajar. Jadi menurut saya kalau ada keinginan belajar di mana aja bisa, pasti bisa. Kalau ada yang bilang bahwa ya kalian berada dalam kondisi yang mampu misalnya, sementara ada yang tidak beruntung, gimana kamu menjawab itu? Menurut saya di dunia ini banyak sekali orang yang start dari nothing and end up to something. Kayak di Indonesia, Bapak Ciputra, Pak Bob Sadino, banyak sekali orang yang tidak that did not come from a well-off family. Apa yang mereka punya adalah 3. 1, motivasi yang tinggi. 2, kepercayaan diri, confidence, I can do it. And ketiga adalah determinasi. Jadi walaupun 100 kegagalan, dia akan nyoba akan ke cobaan satu-satu karena mereka sudah merasa 1, saya bisa, dan 2, saya itu ingin sekali mendapatkannya. Jadi they will never give up, and that's just something that differentiates the difference between successful people and those who are just average. Oke, di usia yang sangat muda, Anda berdua sangat berprestasi. Bagaimana cara orang tua Anda mendidik Anda? Pertama dari Harta. Menurut saya, orang tua saya mendorong saya. Bapak saya kan manggil saya Toh. Jadi Toh, kamu harus gini. Tapi menurut saya, apa yang membuat saya lebih successful adalah keinginan dari diri saya sendiri. Orang tua saya itu ekspektasinya di sini, saya ingin di sini. Kalau bisa lebih tinggi lagi. Kalau Cecil gimana? Sejauh mana orang tua juga menginspirasi dan mensupport? Kalau mensupport, dia pasti terus bilang kamu tuh pasti bisa melakukan ini, kamu pasti bisa melakukan ini, dan juga timbul dari diri saya sendiri. Karena percuma kalau menurut saya orang tua support, tapi kalau misalnya kita gak punya keinginan sendiri untuk sukses. Kalau saya gitu, jadi orang tua saya selalu ngedukung, kamu pasti bisa,
saya selalu di benak saya ngomong kalau mau melakukan sesuatu saya pasti bisa, karena pikiran itu bisa membuat saya jadi bisa mengabulkan apa yang saya mau itu. Dan ada nggak sih Sil yang menghambat kamu untuk mencapai cita-cita kamu sejauh ini? Kita lihat dia udah cukup sukses ya. Kalau menghambat itu belum sih ya. Saya tetap jalan enjoy aja apa yang saya mau dicita-citakan. Kayak sekarang mau jadi pemain biola, waktu saya umur 7 tahun saya mau jadi pemain biola, akhirnya terwujud sekarang. Karena itu saya berpikir saya pasti bisa. Sekarang cita-citanya yang lain apa? Setelah udah kecapaian kan pemain biola, bikin album, sudah apalagi cita-citanya? Cita-cita saya mau jadi dokter. Dokter anak ya, itu cita-cita yang nanti setelah lulus SMA mau masuk fakultas kedokteran. Dengan segitu banyaknya jadwal-jadwal kegiatan kamu mengajar, bagaimana cara kamu mengejar cita-cita kamu? Mengejar cita-cita. Nah, kalau itu kan saya juga di sekolah, kan kalau fakultas kedokteran pasti itu juga di bidang akademis. Nah, itu di sekolah saya belajar, terus kalau jenuh main biola. Nah, habis itu udah selesai main biola, belajar lagi. Jadi kalau belajar, itu saya setiap hari pasti pegang buku. Baik, terakhir, Haryanto, apa yang pengen kamu bilang sama anak-anak atau siapapun yang melihat Kompas TV hari ini? Sedikit saja. Jadi menurut saya, tidak di belakang, behind every successful person adalah 3. Keinginan tinggi, percaya diri yang sangat tinggi, dan juga determinasi yang nggak match. Dan menurut saya, itu walaupun di mana aja, di business person, successful businessman, di politician, di successful entertainer, itu tuh pasti ada. Di belakangnya orang successful pasti ada 3 itu. Dan menurut saya, itu sesuatu yang harus we have to grow and thrive. Baik, terima kasih banyak. Saya nggak sabar ngelihat orang-orang ini nantinya jadi apa di Indonesia dan sebesar apa mereka. Terima kasih telah bergabung di Kompas Pagi. Itu dia, semoga menginspirasi Anda pagi ini, dan kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami.